Langit dan rimba dunia persilatan adalah alam yang berbahaya, namun mulia dan dipenuhi keistimewaan. Mereka yang lahir dan memilih menapaki jalan pedang sudah pasti saling bersilang satu dengan lainnya. Di antara mereka hadir seorang pemuda yang menggemparkan dunia itu. Ia bernama Rundaka. Mewarisi ilmu pukulan permuk tulang, ia menciptakan legenda atas dirinya sendiri. Namun, takdir yang belum diketahui Rundaka adalah ia tidak hadir untuk menjadi pesilat terhebat. Pukulan permuk tulangnya mungkin dahsyat, akan tetapi takdir yang sesungguhnya harus ia jalani lebih jauh dari sekedar merajai dunia silat. Rundaka harus siap akan takdirnya ini. Baru saja Rundaka menjejakkan kakinya di dunia persilatan, betapa ia tidak menyangka bahwa yang menyambutnya pertama kali adalah Kebo Ireng, seorang pendekar yang namanya telah tersohor di jagat para pendekar. Eyang gurunya sudah mengingatkan bahwa begitu ia memutuskan untuk menapaki jalan pendekar, energinya akan terdeteksi oleh pendekar lain. Maka tidak ada pilihan jika hal itu terjadi. Ia mesti dan harus melakukan pertarungan. Namun, Kebo Ireng jelaslah lawan yang tangguh. Rundaka menyadari ia mungkin kurang beruntung karena menghadapi seorang yang amat berpengalaman di dunia persilatan. Hanya saja, pada sisi yang lain, ia juga menganggap dirinya beruntung. Karena jika ia mampu mengalahkan Kebo Ireng saat ini, namanya akan lebih cepat tersohor. Dan tentu saja, mengalahkan berarti mengakhiri hidup Kebo Ireng. Sesuai julukannya, Kebo Ireng bertubuh kekar dan sangat kuat. Berkali-kali Rundaka melancarkan pukulan dan tendangan ke arah tubuhnya, dan ia sama sekali tidak bergeming. Malah, beberapa kali Kebo Ireng seolah sengaja membiarkan Rundaka memukulnya. Ilmu Kebo Ireng juga dikenal sebagai ilmu tubuh besi. Pada dasarnya itu adalah ilmu yang melapiskan tenaga dalam ke seluruh lapisan otot. Otot tersebut kemudian dikejangkan dan dimampatkan sedemikian rupa hingga menjadi sekeras besi. Tujuannya agar tubuh tidak mudah ditembus, bahkan ketika disabet golok sekalipun. Pemilik ilmu ini tidak akan terluka. Untuk penguasa ilmu yang lebih mahir lagi, jika ia disabet golok, goloknya lah yang akan patah. Dan Kebo Ireng sudah berada pada tingkatan ini. Sambil memikirkan cara menembus pertahanan lawan, Rundaka juga harus menghindari serangan-serangan Kebo Ireng yang mematikan. Sama seperti pertahanannya, ilmu tubuh besi ini juga bisa digunakan untuk menyerang. Salah langkah dalam menangkis bisa berakibat fatal. Rundaka terus mempertahankan tenaga dalam agar tetap tersalur ke telapak tangan yang ia gunakan untuk menangkis. Lama-kelamaan tangannya mulai kesemutan dan merasakan sakit karena terus menangkis serangan Kebo Ireng. Ia memutuskan untuk menghindar. Rundaka mulai terdesak. Ia memutuskan untuk mengambil jarak sekitar 3 tombak. "Seperti ini sajakah kemampuanmu, anak muda? Jika hanya bisa kabur, kau tidak akan bisa bertahan di dunia persilatan." Rundaka tidak menggubris perkataan Kebo Ireng itu. Ia mengatur nafas dan menyalurkan hawa panasnya ke telapak tangan, bersiap untuk melancarkan jurus andalannya. Ia pun membuka kepalan tangan dan kuda-kudanya lebih terbuka, seolah ia mengundang Kebo Ireng untuk menyerang lebih dahulu. Kebo Ireng yang memiliki rasa kebanggaan atas dirinya tentu tidak akan meluputkan bukaan semacam itu. "Sayang sekali perjalananmu teramat singkat, anak muda." Ia pun menerjang ke depan dengan pukulan tubuh besinya yang ia ayunkan dari samping. Rundaka yang sudah terbiasa dengan kecepatan Kebo Ireng membiarkan pukulan itu mengarah kepadanya. Kurang lebih tinggal sejengkal lagi pukulan tersebut mendarat di pelipisnya, Rundaka mengelak ke bawah, dan dari bawah itulah ia menghantamkan telapak tangannya ke dada Kebo Ireng.
Jarak yang terlalu dekat dan posisinya yang sedang menyerang membuat Kebo Ireng tidak sempat mempertahankan diri. Terlebih ia amat percaya diri dengan ilmu tubuh besinya. Namun, selepas pukulan yang tidak teramat keras itu, ia merasa ada sesuatu yang menembus tubuhnya. Dadanya terasa panas, kesadarannya terguncang, matanya mengabur dan ia mulai sempoyongan. Tanpa dapat ia tahan, mulutnya memuncratkan darah segar. Kebo Ireng ambruk sambil menatap Rundaka. Ia pun berkata, "Ilmu ini, kau murid orang itu?" Kebo Ireng tersungkur dan kali ini tidak sanggup mengangkat barang satu jari pun. Rundaka tahu ia sudah memenangkan pertarungan pertamanya. Ia menutup kehidupan Kebo Ireng dan memberikannya kematian yang terhormat, yaitu kematian ketika tengah mengadu ilmu. Itulah pukulan permuk tulang, ilmu rahasia yang dimiliki Rundaka. Daripada energi kasar, pukulan tersebut benar-benar menggunakan energi halus. Tenaga dalam yang sudah ia latih, ia salurkan pada telapak tangannya untuk menembus perisai macam apapun. Pukulan itu tidak merusak tubuh bagian luar, justru bagian dalam yang akan hancur. Jantung dan paru-paru Kebo Ireng telah ditembus pukulan tersebut. Kini, kabar akan tersebar dengan cepat tentang seorang anak muda yang mengakhiri hidup Kebo Ireng. Tantangan pertarungan akan semakin banyak berdatangan kepada Rundaka. Ia telah memulai perjalanannya untuk menjadi legenda bagi dirinya sendiri.